An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan qala lin nabiyyi, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, ausini, berikanlah aku nasihat. Jadi ada orang yang minta diberi nasihat. Ausini, beri aku nasihat. Ini salah satu kebiasaan baik para sahabat, mereka minta nasihat. Ini satu hal yang baik yang bisa kita biasakan. Kita datang ke sesepuh ulama minta nasihat. Maksudnya bagaimana? Karena banyak orang tidak siap menerima nasihat. Tetapi karakter sahabat Rasul itu siap menerima nasihat, bahkan meminta nasihat. Ausini, berikanlah aku nasihat. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghdab, jangan marah. Nasihatnya singkat, la taghdab, jangan marah. Ini juga satu pelajaran bahwa di dalam agama kita tidak dilarang untuk mengucapkan jangan ketika memberikan nasihat. Karena dalam teori pendidikan modern di sebagian sekolah itu melarang untuk mengucap kata jangan pada saat memberi nasihat, untuk diganti dengan kosakata yang lain. Tetapi di dalam agama kita tidak mengapa di dalam memberi nasihat menggunakan kata jangan. Bahkan ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menjelaskan kata jangan, meskipun kepada seorang anak. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan mensekutukan Allah. Di sini juga menggunakan kata jangan. Ini tidak apa-apa. Maka kalau Bapak Ibu mau menasihati putra putri ini, bilang jangan, itu boleh, sehingga tidak perlu risau. Kadang di grup WhatsApp atau di beberapa kajian parenting itu mengingatkan kepada kita, ibu-ibu jangan gunakan kata jangan. Lah dia sendiri bilang jangan. Dia sendiri bilang jangan gunakan kata jangan. Loh dia sendiri jangan. Artinya melarangnya saja kontraproduktif. Artinya yang melarang menggunakan kata jangan juga menggunakan kata jangan. Gimana? Pernah mendengar di parenting seperti itu? Ya pernah ya. Jangan pakai kata jangan. Lah dia pakai. Kok nyuruh orang lain tidak boleh pakai. Nah, dan itu tidak masalah. Karena Al-Quran sendiri banyak menggunakan kata jangan atau la. Dalam hadis juga demikian, seperti dalam hadis ini, la taghdab, jangan marah. Ini jelas menggunakan kata jangan. Ada lagi yang menyampaikan hindari kata jangan. Jadi dia tidak pakai jangan, tapi hindari kata jangan. Tapi pada prinsipnya dalam agama kita tidak masalah di dalam memberi nasihat menggunakan kata jangan. Dan inilah juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi nasihat itu nasihatnya singkat. Maka sabda Nabi itu sering disebut sebagai jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat yang bermakna padat. Jadi nasihatnya tidak panjang kali lebar, tidak macam-macam, tetapi hanya la taghdab, jangan marah. Nasihat yang singkat. Dalam riwayat yang lain itu ada riwayat dari Abu Darda. Suatu saat dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku terhadap suatu amal, yudkhilunil jannah, yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka apa kata Nabi? Nabi bersabda,
la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Maka salah satu cara yang bisa kita tempuh agar masuk ke dalam surga adalah sebagaimana nasihat Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Salah satu jalan menuju surga, salah satunya adalah jangan marah. Dalam hadis ini tidak dijelaskan siapa laki-laki yang diberikan nasihat oleh Nabi ini. Jadi dalam hadis ini tidak dijelaskan siapa laki-laki yang dinasihati oleh Nabi dengan kata la taghdab, jangan marah. Kenapa? Karena yang paling penting adalah pesan Nabi di sini, bukan siapa yang dinasihati Nabi. Maka mengetahui siapa nama orangnya atau sifat dari yang diberi nasihat itu la yuhtaj ilaih, tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan. Maka dalam hadis ini yang dibutuhkan adalah pesan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna ausini ini adalah al-wasiyatu, ini adalah wasiat. Berikan aku wasiat, berikan wasiat. Seperti ketika ada seseorang berpesan kepada anaknya untuk menyisihkan sepertiga harta warisnya. Nah, itu juga maknanya wasiat. Jadi orang tua berkata, wahai anak, yang sepertiga hartaku berikanlah untuk wakaf misalnya. Maka ini namanya wasiat. Nah, sama di sini sahabat ini mengatakan ausini, maknanya adalah berikan aku wasiat, minta diberikan wasiat, dan sudah diberikan wasiat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan marah. Nah, al-ghadab, apa itu yang disebut marah? Bayanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa al-ghadab, marah itu adalah annahu jamrotun, dia adalah bara api. Jadi marah itu adalah bara api. Yalqihas syaitan, yang setan lemparkan, setan masukkan, fi qalbi bani Adam, di dalam hati anak Adam. Jadi marah itu adalah bara api yang setan lemparkan ke dalam hati anak Adam. Fayagli, maka mendidihlah, maka hati itu kemudian mendidih. Ketika hatinya sudah mendidih, wadzalika yahmar, maka akan menjadikan merah. Apa yang merah? Wajahahu, wajahnya. Wajahu, wajahnya. Maka menjadikan wajahnya merah. Kenapa? Karena hatinya mendidih. Maka disinilah kadang-kadang juga tidak hanya sekedar wajahnya merah, tapi juga sampai rambutnya berdiri karena marah. Bukan rambut ini, rambut apa namanya ini? Nah, ya bukan rambut kepala. Kalau rambut kepala berdiri, apa itu? Kalau orang marah kan kadang-kadang rambutnya berdiri, wajahnya merah, matanya merah. Nah, kemudian apa lagi? Sampai urat-urat lehernya terlihat, termasuk bulu-bulunya ikut berdiri karena marah. Itu adalah efek setan yang melemparkan bara api ke dalam hati anak Adam, ke dalam hati manusia. Maka muradur Rasul, maksud Rasul la taghdab di sini la yaqo minkal ghadab, janganlah sampai dirimu marah. Jadi ini Nabi menjelaskan kepada kita jangan sampai diri kita marah. Karena manusia kadang-kadang ada ikhtilafan katsira, ada beda pendapat, ada beda pemahaman, ada beda kepentingan yang kemudian kalau tidak bisa
menghargai satu sama lain, timbullah amarah. Maka makna la taghdab ini adalah al-ghadab tabi'i. Di antara maknanya adalah marah yang sifatnya manusiawi. Jadi Rasul melarang kita marah yang sifatnya manusiawi. Makna yang kedua adalah jangan kerjakan sesuatu yang menjadikan kita marah. Jadi makna ghadab di sini jangan marah itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah tidak boleh marah yang sifatnya manusiawi. Jadi marah itu manusiawi karena manusia punya sifat marah. Ini saja Rasul perintahkan kita untuk dikendalikan. Jadi dalam agama kita marah itu bukan untuk dilampiaskan, tapi untuk dikendalikan. Jadi marah itu bukan untuk dilampiaskan, tapi untuk dikendalikan. Meskipun itu sifatnya manusiawi. Sifatnya kalau marah itu normal, tapi agama kita memerintahkan untuk dikendalikan. Walaupun kalau banting gelas ya gelasnya dewi, kendalikan. Banting piring, piringnya dewi. Ngantem tembok, temboknya dewi. Kalau luka-luka dirinya sendiri. Tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan marah ini meskipun ini sifatnya manusiawi. Maka usahakan dalam situasi apapun kendalikan amarah. Artinya kita berusaha untuk mendinginkan suasana pada diri kita. Jangan mudah untuk terpancing, jangan mudah emosian, tetapi hendaknya kita bisa mendinginkan suasana. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, hendaknya kita memiliki ati segoro, pemaaf. Insya Allah tidak mudah marah. Karena memang marah ini ada kaitannya dengan memaafkan. Di surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang menahan amarah itu disandingkan dengan memaafkan. Wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas. Orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain. Kenapa kita marah? Karena kita tidak bisa memaafkan. Itu yang membuat kita marah. Kalau kita bisa memaafkan, insya Allah tidak akan marah. Maka penting kita bisa mudah untuk memaafkan. Memaafkan orang lain, berdamai dengan keadaan. Insya Allah kita tidak mudah marah. Mudah marah karena kita tidak bisa memaafkan orang lain, tidak bisa berdamai dengan keadaan. Jadi penting segala sesuatunya itu berusaha untuk berdamai dengan keadaan. Kecuali dalam agama kita boleh marah karena Allah. Boleh marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan kalau marahnya marah karena Allah, Rasul pun juga marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat ada keluarga bangsawan yang mencuri, lalu kemudian melalui sahabat Usamah bin Zaid minta keringanan agar pencuri ini tidak dijatuhi hukuman. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul marah. Kemudian Rasul menyampaikan, "Lau anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andai Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Andai putri Muhammad mencuri, niscaya hukum akan tetap ditegakkan. Nah, ini namanya marah karena Allah, untuk membela kebenaran, untuk membela keadilan. Justru kalau yang semacam ini tidak marah, itu aneh. Nah, maka ini namanya marah karena Allah. Dan dalam agama kita dianjurkan untuk marah karena Allah. Artinya kalau memang pada tempatnya marah dan harusnya itu adalah keadilan yang ditegakkan, tetapi itu tidak ditegakkan,
maka sebagaimana Nabi, marah dalam hal ini adalah termasuk marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru pepatah Arab menyebutkan ketika kita diam saja, tidak memprotes terhadap sesuatu kedzaliman, maka itu disebut syaitonun akhros, setan yang bisu. Setan yang bisu. Tentu ini konteksnya adalah marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memang kita hendak menegakkan satu kebenaran. Baik, dan tentu dengan cara-cara yang dibolehkan oleh agama. Jadi meskipun marah karena Allah, tidak lantas kemudian bantingi gelas, enggak gitu. Oh, ini saya marah karena Allah loh, gelasnya entek. Itu bukan marah karena Allah. Marah karena Allah itu tujuannya adalah kemaslahatan, tujuannya tegaknya keadilan, hilangnya kedzaliman. Bukan justru malah menambah ruwet. Ngakunya marah karena Allah tapi malah tambah ruwet. Nah, itu bukan marah karena Allah. Baik. Nah, sebagaimana juga tadi disebutkan oleh pensyarah kitab ini, maknanya adalah jangan melaksanakan sesuatu yang menjadi sebab kita marah. Fahadha haqqun, maka ini adalah satu perkara yang benar. Maka Bapak Ibu, setiap kita itu pasti pernah marah, dan kita mengetahui saat kita marah itu sebabnya apa. Maka kenali apa yang membuat kita marah, lalu hindari. Ada orang yang marah karena kata-kata yang kurang mengenakkan, maka jauhi perkataan yang kurang mengenakkan, atau berusaha memaafkan perkataan yang kurang mengenakkan. Ada yang marah karena lawuhe ora jodoh, maka jauhi lawuh se ora jodoh. Jadi orang marah itu macam-macam sebabnya. Maka la takdob itu maknanya selain jangan marah, maknanya juga jangan melakukan sesuatu yang menjadi sebab marah. Nah, sudah tahu suaminya itu kalau pulang ndak dibikinkan teh marah. Lah kok sengaja kok ben nesu. Nah, neng kebangun es nesu tak gawe teh. Ini namanya bikin golek perkara. Jadi setiap kita pasti punya karakternya masing-masing. Ada yang marah kalau bangunnya kesiangan misalnya. Maka bagaimana caranya agar tidak bangun kesiangan? Ada yang marah kalau misalnya perginya waktunya wis mepet, wis kesusu misalnya. Maka gimana caranya persiapan waktunya lebih longgar? Kira-kira ada sebab lain lagi? Mergo lawuhe, mergo kunci. Oh ya, mergo kunci ya. Yang bikin marah biasanya karena naruh kunci ya. Maka harus diingat-ingat. Ini saya sebab marah karena kunci. Maka harus setiap pegang kunci segera diletakkan di tempat yang sudah biasanya. Karena ketahuan sebabnya. Pendak golek kunci mesti ribut. Nah, berarti masalahnya jelas. Kunci. Nah, sudah paham? Maka bagaimana caranya kunci tersebut diletakkan pada tempatnya, kapanpun, dimanapun. Begitu kunci dilepas, segera diletakkan di tempat tersebut, bukan ke tempat yang lain, untuk menghindari terjadinya marah. Macam-macam, beda-beda. Ada orang kehilangan kunci itu santai-santai aja. Tapi kalau lawe ora jodoh, wah marah. Ada orang kalau masalah makanan tuh biasa-biasa saja. Mau dikasih sambal mau, dikasih daging mau, dikasih sayuran mau, nasi putih mau. Tetapi kalau urusan bangun kesiangan, wah ribut. Nah, berarti jangan bangun kesiangan. Nah, kira-kira sudah bisa mengenali dan mempelajari sebab kita marah apa? Maka itu harus ditinggalkan yang menjadikan kita marah. Ada lagi contoh yang lain? Karena karakternya berbeda-beda. Napa Pak? Boten dinai duit. Nah ini ada yang marah karena tidak dikasih
duit. Ya, sudah. Gimana suaminya memanage uangnya dengan baik, tidak untuk kesenangan sendiri, tapi diberikan istrinya secara berkala dan periodik. Nah, bayare seminggu 700, satu pekan tuh 700, berarti ini biar uangnya tetap bertahan dikasih tiap hari, yang ngasihnya 100 enggak marah nanti insya Allah. Tapi kalau kemudian kok nah sik 300 mlebu kantong nggo senengane dhewe, kasih 100 entek ya. Wis. Sapa sing gawe sebab mau? Baik, jadi intinya di sini berusaha mengenali apa yang menjadi sebab marah. Kalau sudah dikenali, maka mencoba untuk menghindari sebab tersebut. Dan tentu saja jika sebab itu terjadi, kita berusaha untuk berdamai dengan keadaan. Apalagi kalau urusan duit, yang namanya rezeki itu tidak sama setiap harinya. Apalagi kalau nyuwun sewu sebagai seorang kerjanya misalnya buruh lepas, yang belum mesti ada pekerjaan, atau pekerjaannya misalnya sebagai wira swasta buka warung, yang urung mesti laris. Maka perlu betul-betul digandakan kesabarannya dan lain-lain. Masih banyak lagi sebab-sebab marah. Ada yang sebab marah itu karena antrian, ngantri bensin, pendak bar tuku bensin muring-muring. Jadi ngantrinya panjang, ya sudah aja kon tuku bensin. Biar orang lain yang beli bensin, atau beli bensinnya kalau sudah malam, biar antriannya tidak panjang. Baik, karena setiap kita karakternya berbeda-beda. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika marah ini ada obatnya. Apa obatnya? Obatnya adalah Nabi bersabda kepada sahabat Rasul. Apa sabdanya? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qad ghadaban syadidan. Ada orang yang sangat marah, lalu Nabi menganjurkan untuk inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku mengetahui satu perkataan, jika ia mengucapkannya maka akan hilang marahnya itu. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka pada saat marah hendaknya mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini namanya ad-dawa'ul lafzi, obat yang bisa kita jadikan sebagai penyembuh dari marah dengan lafaz atau ucapan. Contohnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka begitu marah bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ad-dawa'ul fi'li, ada obat yang sifatnya tindakan atau perbuatan. Idza kana qa'iman falyajlis. Kalau tadi marahnya sambil berdiri, maka silahkan duduk. Tadi pas marah berdiri, maka usahakan segera duduk. Ini akan membantu kita untuk meredam amarah, sehingga kita jauh lebih rileks dibandingkan ketika berdiri. Maka Bapak Ibu kalau sudah mulai meletup, maka hendaknya segera posisikan diri kita duduk, bukan malah berdiri nuting-nuting meneh. Itu nanti malah tambah panjang. Tapi segera falyajlis. Wa idza kana jalisan, kalau ternyata kita marahnya pas duduk, falyattaji, maka hendaknya berbaring. Jadi kalau tadi duduk marah, maka obatnya yang diajarkan adalah berbaring. Nesu-nesu ya wis lah. Karena mau mengendalikan marah, segera berbaring. Kenapa tidak berdiri?
kalau berdiri nanti akan tambah. Maka segera berbaring. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah duduk, sudah berbaring, kok rasanya masih kemeropok. Tahu kemeropok? Kemeropok itu bahasa Indonesia apa ya? Dongkol ya. Kok masih dongkol padahal sudah berbaring. Apa perintah Nabi? Hendaknya falyatawaddo, hendaknya berwudu. Kenapa? Karena setan itu diciptakan dari api, maka dinginkanlah dengan air. Demikian pula kita orang yang ada di sekitarnya, kalau ada orang marah, jangan diladeni marah, nanti marahnya tidak selesai. Jadi kalau garam jangan ditambahi garam, nanti tambah asin. Marah jangan ditambahi marah, nanti urusannya tambah bubrah. Kalau ada orang marah ya hendaknya kita tidak mengkompori suasananya tambah marah, didiemin saja atau apa istilahnya, tinggal lungo, misalnya didiamkan, tinggal lungo, atau apalagi misalnya dirayu, dibujuk, supaya tidak marah. Dan kita harus mengenali tipe orang yang marah. Kalau tipe orang yang marah ini dibujuk semakin marah, jangan dibujuk. Udah tahu nak dibujuk itu malah tambah marah. Ojo nesu yo, ojo nesu kepiye, ngerti ora pikiranku akeh. Wes saiki diademke kepiye? Pikiranku iki panas ngerti ora? Ya wes saiki sing sabar piye ngomong gampang. Maka yang semacam ini jangan dibujuk, tinggalkan. Yang semacam ini jangan dibujuk karena tambah marah. Tapi kalau ditinggalkan mah muring-muring, ngono masalah ora dedepi mah tinggal lunga. Dadi wong lanang kok ngono masalah malah tinggal lunga, ya sudah. Didengerin saja. Didengerin saja karena tipenya berbeda-beda. Saya tidak tahu Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini tipe yang mana? Tipe nak ditinggal lunga mau tambah apa nak ditinggal lunga mari? Ya? Oh gitu. Nek tipe sendiri mari ya cocok tinggal pergi. Kalau tipe dibujuk lalu kemudian mari atau tidak marah ya maka dibujuk. Ada tipe yang kalau marah itu dipeluk sama suaminya itu mari. Ini ono sing dipeluk ora nyriweti. Wah, jadi beda-beda tipenya. Jadi baik Bapak Ibu ingkang minulya, ini Nabi menganjurkan kepada kita untuk berwudu salah satunya. Nah, kalau sudah berwudu kok masih marah, maka hendaknya sholat 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. 2 rakaat kok isih dongkol, tambahi meneh 2 rakaat. Kok isih kemeropok, tambahi meneh 2 rakaat. Jadi Bapak Ibu semakin sering marah akan semakin sering sholat. Iso dititeni kok sholat terus iki, oh lagi nesu. Kok ora tau sholat, oh pas ora nesu. Baik, jadi ini namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak kalau kita lagi marah, salah satunya untuk mengendalikan amarah kita dengan cara sholat. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah masih terkait dengan hadis marah. Di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan meninggalkan marah. Dan dalam banyak hadis Nabi disebutkan hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan meninggalkan marah. Contohnya adalah laisa syadidu bisur'ah
innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang tubuhnya atletis kekar, bukan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi orang yang kuat itu adalah bagaimana bisa mengendalikan dirinya pada saat marah. Maka pas marah usahakan dikendalikan, bukan dituruti. Karena menuruti hawa nafsu nanti ujungnya atau buahnya penyesalan. Fadilah yang lain yang disebutkan oleh Nabi, man kadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala wa huwa qadirun ala ayyung fidahu. Barang siapa yang mampu untuk melampiaskan marah dan dia menahan amarah, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan amarah, wa huwa qadirun ala ayyung fidahu, padahal dia kuasa atau mampu untuk melampiaskannya. Jadi menahan amarah yang pahalanya paling besar itu adalah orang yang mampu melampiaskan tapi dia menahan amarah, itu pahalanya besar. Karena orang marah itu ada yang tidak mampu melampiaskan lalu dia sabar, itu tetap berpahala tetapi berbeda. Ada misalnya seorang pekerja di satu PT dimarahi sama direkturnya karena dia sebagai tukang sapu, maka dia tidak membantah sepatah kata pun, dia tidak marah-marah, dia nurut sama direkturnya. Kenapa? Wajar, dia tidak kuasa untuk melampiaskan marah. Tapi ada seorang direktur, manajer, bawahannya kerjanya ndak becus, dia masih bisa mengarahkan tanpa marah. Nah ini yang luar biasa. Dia mampu untuk melampiaskan, tapi dia tidak melampiaskan. Maka yang paling besar pahalanya adalah yang mampu melampiaskan, tapi dia tidak melampiaskan. Di antara pahalanya adalah akan dipanggil pada hari kiamat ala ru'usil khalaik, di depan para makhluk. Jadi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluk di surga. Untuk apa? Hatta yukhayyirahu min huril aini ma syaa. Untuk memilih bidadari mana saja yang ia sukai. Jadi untuk khususnya untuk bapak-bapak ini akan diminta untuk memilih bidadari mana saja yang disukai. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk bapak-bapak. Nah, kalau ibu-ibu tidak ada bidadara. Karena ibu-ibu itu nanti akan menjadi ratu bidadari. Jadi ibu-ibu nanti akan menjadi ratu bidadari. Dan memang kesenangan laki-laki itu cenderung kepada yang terkait dengan perempuan. Kalau perempuan kesenangannya cenderung terkait dengan harta benda. Jadi kesenangan laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau laki-laki ngomong masalah orang anggon emas, orang anggo ini tidak masalah. Tapi kalau perempuan itu delok koncone nganggo kok orang nganggo, wah serasane ra karuan. Tapi laki-laki itu kancane do nganggo jam, orang nganggo jam biasa. Koncone sandale apik, sandale ora apik biasa. Tapi kalau perempuan sekali berangkat arisan, yang lain tasnya bermerek, kok sendiri tidak bermerek, wah itu rasanya seperti dibakar api. Karena kebahagiaan perempuan itu terletak pada perhiasan dunia. Maka di akhirat juga nanti istri atau seorang perempuan itu akan diberikan dengan harta benda, dengan perhiasan-perhiasan. Sementara kalau laki-laki kebahagiaannya ada pada perempuan. Maka kebahagiaan laki-laki ada pada perempuan. Kebahagiaan perempuan ada pada apa, Pak? Ya. Jadi itu harus paham kita. Kebahagiaan laki-laki ada pada perempuan. Kebahagiaan perempuan ada pada, nah, jadi itu berbeda. Sehingga kenapa kok laki-laki nanti di akhirat akan disuruh memilih bidadari, karena letak kebahagiaan laki-laki itu perempuan. Nah, tentu
Ini ketika kita di dunia hendaknya dengan pasangan yang sah, dengan jalan yang halal. Nah, kalau di akhirat insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang mampu menahan amarah akan diminta untuk memilih bidadari mana saja yang ia sukai. Sementara kalau perempuan maka nanti akan menjadi ratu bidadari dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam fasilitas di surga. Semua perhiasan yang diinginkan di dunia semua ada di surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata Nabi berpesan la takdob, jangan marah. Baik, tidak ada pertanyaan? Oke, monggo. Ya, menghafal Quran. Ya. 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 Baik, terima kasih. Tentang orang yang hafal Al-Quran, memang betul salah satu di antara fadilah orang yang hafal Quran kelak akan mendapatkan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka kelak akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya. Termasuk orang-orang yang hafal Al-Quran dalam hadis nanti akan memberikan kepada orang tuanya tajal karomah, mahkota kemuliaan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Lalu bagaimana kalau hafal Quran kemudian murtad? Nah, maka yang disebut hafal Quran masuk surga dalam agama kita, semua orang yang masuk surga itu ada syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, namanya bitokoh. Apa itu? La ilaha illallah. Nah, karena kalau la ilaha illallahnya hilang, maka layah batonna amaluka, maka amalnya batal. Jadi kalau sudah murtad meskipun hafal Quran, itu hafalan Qurannya pahalanya sudah batal. Karena Allah berfirman, la in asyrakta layah batonna amaluka. Kalau kamu syirik maka benar-benar amalmu batal. Dalam ayat lain, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, lalu mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu amalnya batal. Jadi Allah berfirman, orang yang murtad itu faulaika habitat a'maluhum, amal mereka batal. Jadi amalnya tidak dianggap. Nah, tidak hanya sekedar amalnya batal, tetapi ulaika ashabun nar, mereka masuk neraka. Hum fiha khalidun. Ayatnya menjelaskan seperti itu. Maka kalau sudah tidak bertauhid, sudah murtad, ayatnya menjelaskan amalnya batal. Maka kalau demikian, meskipun dia hafal Quran, kalau kemudian murtad, maka amal ketika menghafal Al-Quran la faidatalahu, tidak ada faidah baginya sama sekali, kecuali dia masuk Islam lagi. Kalau tanpa masuk Islam lagi, maka tidak ada faidahnya. Wallahu alam bishawab. Cukup? Baik, cukup ya. Kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.